Saudara sekalian, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saudara, sore ini kita akan membahas satu isu terkait dengan diskusi di di TV One dari beberapa tokoh yang dihadirkan, diantaranya juga adalah mantan ketua umum P3 Romi Rahmuji yang mantan koruptor itu yang sekarang sudah bebas dan berkeliling menjadi narasumber di berbagai tempat dalam diskusi itu, dan kita akan menanggapi pernyataan khusus Romi saja karena dia bawa-bawa tentang politik Islam dan dia hadirkan kitab bahwa ada apa yang dia katakan itu dibenarkan di dalam Al-Ahkamul Al-Sultaniyah. Jadi kita cek ternyata tidak begitu dan tidak benar apa yang diungkapkan, makanya kemudian kita membantah secara ini di video ini. Berikut ini kita putarkan dan selanjutnya kita akan bahas hal tersebut. Terima kasih. Silakan menonton. Satu menteri, lebih dari cukup stok mereka untuk berbicara visi dan misi. Jangan kemudian kita mengangkat soal ini sholat, yang lain nggak sholat. Ini sholatnya bolong-bolong, ini sholatnya rajin begitu. Kemudian itu digunakan untuk ukuran kepemimpinan dia layak atau tidak. Kami partai Islam, ya. Tetapi pada sisi yang lain, kita ketika memilih pemimpin, bahkan di dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, di dalam kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat itu masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama. Jadi ini persoalannya adalah kualitas dan kapasitas memimpin. Ketika kita berbicara kualitas siddiq, amanah, fatonah, tablik sebagai ukuran seorang pemimpin, bukan kesalehan yang diambil, tetapi integritas dia. Dan ini yang harusnya menjadi penglihatan dan fokus kita bersama terhadap 3 calon presiden yang nanti akan muncul ini. Jadi jangan kemudian menyoal, wah yang ini nggak beres ini karena suka lihat film bokep misalnya begitu yang kemudian diedarkan di media sosial. Yang ini nggak beres karena anaknya nggak pakai jilbab begitu. Jadi ini bukan ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mengecek kebenaran pernyataan dari saudara Romi Rahmuji, mantan ketua umum DPP P3 yang kemudian masuk bui karena korupsi, tangkap korupsi oleh KPK. Dia mantan koruptor lah ya, yang baru keluar berapa bulan yang lalu, mungkin belum sampai setahun lah. Tahun yang lalu sampai sekarang ya mungkin sudah setahun. Nah, yang kemudian hari ini sudah menjadi hilir mudik di mana-mana di berbagai media, menjadi narasumber di podcast politik maupun di ini. Nah, yang kita kemudian mungkin karena dekatnya dengan Pak Jokowi, makanya dia mungkin sekarang menjadi salah satu dewan pertimbangan DPP 3. Dan kalau saya tidak salah kemarin sore atau kemarin malam di televisi TV One ya membuat acara untuk kemudian membuat acara dialog ya, yaitu catatan demokrasi di TV One kalau tidak salah. Dia salah satu narasumber yang diundang, kemudian ada dari PDIP, kemudian ada Sahganda Nainggolan, Dr. Sahganda Nainggolan, ada juga dari Partai Umat, ada juga dari Eko Kuntadi yang mungkin perwakilan dari Ganjar Pranowo ya, pendukung Ganjar Pranowo, mungkin pendukung Anies mungkin ya diwakili oleh Dr. Sahganda Nainggolan. Walaupun acara itu saudara sekalian memang agak seru ya, karena di akhirnya terjadi perdebatan kencang antara Sahganda maupun dari PDIP itu. Tetapi yang kita tertarik di sini itu adalah Romi ya, pernyataannya Romi, yang kemudian yang menariknya itu pertama dia mengklaim P3 sebagai partai Islam ya itu pengakuan dari dulu memang P3 sebagai partai Islam, walaupun oleh pengurusnya banyak perilakunya tidak Islami. P3 ini sejak tahun 70-an itu mungkin karena pengalaman partai-partai Islam yang lalu, partai yang beraliran agama yang lalu, yang produk pemilu 1955 itu. Dan perjalanannya kemudian banyak terjadi menyalahgunakan kekuasaannya, ada korupsi lah istilahnya, itu korupsi dan lain sebagainya terhadap Partai Nahdlatul Ulama yang kemudian berfusi menjadi P3 itu pada tahun 71 ya, 70 atau 71.
Nah, yang itu kemudian pada tahun 70-an itu ada seorang cendekiawan muslim waktu itu masih muda sebagai tokoh sebuah organisasi mahasiswa, ya, ketua sebuah mahasiswa itu himpunan mahasiswa Islam, namanya Nurholis Majid, yang secara tegas mungkin kan melihat fenomena tentang partai-partai Islam yang mengatasnamakan Islam, yang kemudian masih pengurusnya atau anggota parlemennya banyak menyalahgunakan kekuasaannya karena korupsi dan lain sebagainya, sehingga membuat pernyataan dalam soal buah pidato yang spektakuler, membuat pernyataan bahwa Islam yes, partai Islam no. Itu kemudian dan ada bukunya yang kemudian diingat dalam memori bangsa ini ya, sampai sekarang. Jadi kalau Romi misalnya kemarin itu karena ditangkap karena diduga terjadi suap menyuap ya, dia sebagai anggota DPR sekaligus juga sebagai ketua P3 yang yang juga partai yang berafiliasi dengan pemerintah, Pak Jokowi ditangkap karena diduga menerima gratifikasi atau melakukan terima sogokan yang semacam apa yang mengurus jabatan atau apa kayak kanwil agama di Jawa Timur dan sebagainya. Dia menerima suap ya, akhirnya ditangkap dan masuk bui sekitar 2 tahun itu. Karena temannya Pak Jokowi ya ininya juga tidak lama, hukumannya juga tidak lama. Nah sekarang dia sudah keluar dan banyak sekali membuat pertemuan-pertemuan seakan tidak ada malunya, mohon maaf sekali, seakan tidak ada beban bahwa dia tidak korupsi, seakan dia tidak masuk penjara karena korupsi. Kalau masuk penjara karena berbeda politik, pernyataan politik dan pemerintah sih itu wajar. Tapi kalau pencuri, maaf ini ya, korupsi uang negara, suap menyuap, itu kan sangat nista di dalam agama pun demikian juga ya. Tapi seakan-akan itu terjadi dan kemudian dia membangun argumen soal yang kemudian dibahas soal kepemimpinan di TV One itu demokrasi. Saya agak sedih karena dia bawa-bawa Imam Al-Mawardi, salah seorang ahli hukum Islam yang terkenal beraliran bermacam Syafi'i, yang menulis buku Ahkamul Sultaniyah. Saya punya buku tentang itu ya, ini ya, Al-Ahkamul Sultaniyah. Sudah lama ini dan saya baca-baca karena dianggap sebagai salah satu ulama pertama yang menulis tentang ilmu tata negara, ilmu ya tentang bernegara yang masih sangat juga sederhana. Belum ini dalam konteks misalnya mengurai tentang kepemimpinan itu juga masih sangat sederhana, cuma beberapa halaman singkat-singkat juga. Tetapi ini cukup lumayan pada zamannya ya. Kalau sekarang sih tidak terlalu banyak relevan lah sekarang ini karena perkembangan ilmu politik itu kan sudah sangat luas, dan apalagi kalau kita ini kan hampir ribuan tahun yang lalu ya, ratusan tahun, hampir ribuan ya, sudah tahun yang lalu. Dan pada zaman itu kan demokrasi, kalaupun itu dikenal itu di Yunani saja yang masih sederhana juga. Ini pun juga sisa modelnya itu model demokrasi perwakilan kok ininya. Itu pun jumlahnya cuma 3-6 orang. Perwakilan itu mengangkat pemimpin dan beberapa pandangannya tentang itu pun bukan pandangan pribadi dia, ada beberapa ulama yang tentang kira-kira tugas-tugas pemimpinnya. Kriterianya itu pun sebetulnya tidak ketat memang betul. Tetapi dia tidak tapi selalu menekankan dia harus menjaga agama, syariat gitu. Seorang pemimpin itu yang disebut khalifah atau imamah itu. Iya imamah. Dan istilah imamah ini banyak dipakai di kalangan Syiah, sementara khalifah dipakai di kalangan Sunni. Tetapi mana juga sama, yaitu pemimpin atau pengganti atau pengurus lah bangsa. Nah, yang saya heran dalam dialog itu saudara-saudara kalian, dia membuat pernyataan-pernyataan ya yang kemudian misalnya seorang pemimpin negara, tentunya calon presiden yang sekarang dialognya itu lebih terkait dengan masalah calon presiden. Pemimpin itu tidak harus misalnya dalam pandangan Islam gitu ya, kemudian menyatakan P3 itu partai Islam, betul P3 partai Islam, tetapi tidak lagi mencerminkan pengurusnya, tidak memberikan nilai-nilai Islam gitu loh. Jadi dia hanya simbol Ka'bah, tetapi menjustifikasi aja, karena dia juga tidak bisa sebagai partai Islam, dia tidak bisa juga memperjuangkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam kan, untuk bisa diimplementasi dalam konteks negara. Misalnya dia sendiri mestinya kan sebagai seorang yang dianggap khianat terhadap negara karena dia korupsi uang negara, khianat terhadap negara, masih tetap juga bercokol di P3. Apa partai Islam masih boleh seperti itu? Kan tidak. Orang yang dianggap
cacat di dalam itu tidak akan ke situ lagi kalau di dalam partai atau organisasi Islam itu. Tapi dia kan masih bercokol karena dia berkawan dengan Pak Jokowi dan P3 ini di bawah dikakangi oleh Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Nah, yang saya agak terkejut itu pernyataannya tentang bahwa di dalam Islam itu dan dia mengatakan saya P3 itu partai Islam, padahal lambangnya saja ya, mohon maaf ini ya, Islam. Kami tidak mempersoalkan calon-calon pemimpin kalaupun toh dia berbuat maksiat. Coba bayangkan. Atau tidak salatnya, tidak mempersoalkan tentang keadaan salatnya, keadaan salat dalam pengertian mau duhur salat, maghrib tidak salat atau subuh tidak salat, itu tidak ada masalah. Bagi dia ya, bagi dia partai Islam, padahal di dalam hampir seluruh kitab fikih lah. Anda coba buka kitab fikih dan semua kitab kitab yang empat mazhab dan termasuk pemikir-pemikir modern ya, terlepas dari negara itu negara sekuler atau tidak. Dalam politik Islam selalu ditekankan, apalagi di Syiah sangat ketat, selalu ditekankan bahwa dia punya moral yang tinggi, akhlakul karimah. Pertama sekali itu seorang pemimpin, seorang khalifah memiliki akhlak yang tinggi. Baru ada tugas dia menjaga agama. Agama yang dimaksud di situ kemudian di zaman dulu di dalam Ahkamul Islam itu agama Islam, bukan agama-agama yang lain. Dia sebut juga bahwa itu kebebasan beragama. Mana ada di dalam Ahkamul Syariah tidak ada disebutkan tentang kebebasan beragama di Ahkamul Syariah. Jadi mau-maunya dia saja. Kemudian dia bilang itu soal orang yang mau salat tidak perlu mempersoalkan orang salat atau tidak dan sebagainya, hal-hal kecil. Betul, dalam konteks negara Indonesia mungkin itu tidak perlu, tetapi dalam konteks komunitas Islam itu selalu termasuk di dalam organisasi Islam. Karena negara kita ini tidak mempraktekkan syariat Islam dalam pengertian yang kita ketahui, maka kriteria itu disesuaikan Pancasila, kepemimpinan itu. Tetapi jangan bawa-bawa Islam ke situ, karena kalau di dalam Islam semua mazhab yang pertama sekali menegakkan tentang kriteria itu adalah ketaatan terhadap syariat Islam, ketaatan ibadahnya, ketaatan itu bagian dari moral pemimpin ya. Selain yang tadi dia sebutkan juga tentang fatana, siddiq itu jujur kan, siddiq itu benar, siddiq jujur ya. Kemudian fatana amanah, terpercaya, itu kan kriteria-kriteria jujur. Nah, kalau Romi itu jujur enggak? Enggak jujur dong, Romi korupsi kok jujur. Nah, kemudian berakhlak mulia, akhlak yang selalu ditekankan, bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa dia itu adalah dibimbing ada hadisnya itu khuluqul azim dia dijadikan akhlak ini oleh Allah dengan akhlak yang mulia Rasulullah. Saya lupa hadisnya, tapi kira-kira ujungnya itu khuluqul azim. Sorry. Nah, karena itu saya agak terkejut dengan apa dikatakan oleh Romi yang mengatasnamakan. Kemudian dia mengatakan di dalam Ahkamul Al-Sultaniyah yang diini oleh Imam Al-Mawardi itu, dia mengatakan bahwa tidak dipersoalkan bahwa seorang yang munafik, seorang yang pendosa atau apa gitu ya, yang istilah dia tadi itu tidak bisa ini kepemimpinannya sepanjang dia masih menjamin kebebasan beragama. Tidak ada pernyataan itu seperti itu, tidak ada. Yang saya lihat, saya periksa ulang, saya agak ini, maka satu hari saya nonton itu kok dia bawa-bawa ini, ternyata tidak begitu. Jadi di dalam itu di halaman sekian ya, halaman 15 atau halaman 13 itu dan seterusnya itu ya, yang bahas tentang ya itu di halaman tentang adil. Jadi bahwa tentang kepemimpinan khalifah itu singkat sekali, tetapi kalau kita bandingkan dengan yang lain ya, kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain itu lebih lebih terperinci. Ini tidak terlalu terperinci, tetapi ditekankan di sini yaitu
misalnya dia harus berilmu ya, dia kemudian fisiknya sehat, kemudian fisik sehat itu meliputi fisik apa, mata misalnya, mata, telinga, apa dan tangan, kaki dan lain sebagainya, itu pun ada penjelasannya. Tetapi satu hal bahwa dia pemimpin imamah itu diberi tanggung jawab untuk menjaga agama, syariat, penerapan syariat. Itu dari dulu tidak ada perbedaan pendapat soal ininya, bahwa bagaimana teknisnya itu soal lain. Nah, ya seorang pendosa ya, misalnya dikatakan oleh siapa itu, sekalipun seorang pendosa tafsirnya banyak ya. Ya misalnya pencuri ya, koruptor, penjina, pemimpin, hobinya itu nonton film porno, disebut juga. Itu kan berkaitan masalah akhlak, moral, wara ya, tingkah laku yang berkaitan wara, orang tidak punya malu gitu loh. Nah, yang sebetulnya kepantasan orang itu hobinya apa gitu loh. Nah, itu sebetulnya bagian-bagian yang harus dibungkus oleh seorang khalifah atau imam atau pemimpin di dalam Islam. Nah, kalau kemudian dikatakan itu tidak perlu dari ini ya, memang karena Indonesia memang tidak, tapi Anda jangan belokkan bahwa seakan-akan itu di dalam komunitas Islam itu tidak perlu. Udah, di organisasi Islam kayak NU dan Muhammadiyah saja kriteria tentang kejujuran, bersih, tidak korup, kemudian tidak pencuri, tidak berzina, tidak itu pasti ada. Coba seorang ketua NU kan kemudian dianggap bahwa dia pernah berzina dengan ini, maka tidak ada yang pilih. Demikian juga Muhammadiyah dan sebagainya. Tingkat negara kebetulan kita itu tidak ini seperti, tapi itu sebetulnya bisa saja bahwa seorang pemimpin, seorang presiden itu dia tidak melakukan hal-hal yang tercela. Nah, calon presiden itu dia tidak pernah melakukan hal-hal tercela. Masalahnya hobi menonton film bokep atau film porno itu kan hobi. Ganjar sendiri berkatakan dia hobi kok itu. Itu tercela atau tidak? Dalam konteks pemimpin Pancasila, konteks Pancasila tercela atau tidak? Nah, Pancasila itu dari mana? Ya Pancasila sumbernya dari agama-agama, nilai-nilai agama kok ya, terutama Islam. Yang kemudian mengatakan itu leluhur kita, tidak ada lah. Leluhur itu, budaya leluhur itu juga dari agama. Bahwa ada nilai tertentu yang telah tumbuh sebelumnya, kemudian agama itu sama, yaitu soal lain gitu. Jadi mencuri uang negara bertentangan nggak dengan nilai Pancasila? Hobi menonton film dewasa, film porno misalnya, mungkin tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi kewajaran sebagai seorang pemimpin yang menjadi teladan. Jadi pemimpin itu kan ada keteladanannya di dalam ini. Jadi saya ingin, sebelum kita akhiri ini, saya ingin mengatakan kepada dia, membela yang sebetulnya dia membela Ganjar lah dari perdebatan yang terjadi dengan Partai Umat, dengan Saganda, dengan itu. Tapi dia membela itu. Jadi dia membawa Islam ke ranah situ, tetapi sesungguhnya dia menyembunyikan menurut kehendaknya dia saja tafsirkan. Ya seakan-akan bahwa pemimpin dalam Islam itu tidak mempersoalkan orang salat atau tidak, tidak mempersoalkan orang nonton film porno, kebiasaan buruk atau tidak. Itu tidak benar itu. Ada kitab yang lainnya sangat rinci tentang soal ini. Ini kan masih bersifat umum. Dan dipastikan bahwa di dalam Islam, mereka yang terlibat, jangankan kita jauh-jauh di organisasi Islam aja, Muhammadiyah, PRT atau NU aja, pasti ada kriterianya itu. Berilmu, dia berjujur, dia amanah, akhlaknya baik gitu, salatnya bagus, puasanya bagus, hajinya apa. Kalau tidak begitu mana ada dipilih. Itu dalam rangka untuk menjaga moralitas pemimpin, kriteria pemimpin di dalam Islam yang terkandung nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Islam itu. Selain fatana dan tabligh dan siddiq itu ada juga amanah, terpercaya, akhlak, memiliki akhlak yang bagus, memiliki ilmu agama yang luas, ya, memiliki wara itu apa sih? Sifat hati-hati ya. Memang di sini itu misalnya ada disebut juga, ada kata misalnya seorang imam, seorang pemimpin apakah bisa dijatuhkan atau tidak kalau dia terjebak dalam subhat. Subhat itu sesuatu yang
kabur, masih ragu-ragu, belum ada dasar hukumnya. Nah dia misalnya subat termasuk di dalam situ gitu loh. Nah itu kan bukan terkait dengan masalah itu ya. Tetapi di dalam kriteria dalam kepemimpinan ulama-ulama yang lain termasuk subhat itu dihindari. Seorang imam harus menghindari hal-hal yang bersifat subhat itu. Nah, tetapi dalam perkembangan modern itu kan hal-hal itu selalu muncul. Nah kaitannya masalah kembali ke soal itu. Jadi saya prinsipnya sebelum kita akhiri ini saya protes betul apa yang dia katakan oleh siapa namanya Romi itu, dia membawa-bawa Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamul Al-Sultaniyah itu tidak ada dijelaskan yang dia omongkan itu bohong, itu dia karang sendiri itu. Coba Anda lihat, Anda cari kitab ini, kemudian Anda lihat di halaman 13, 15, halaman 1 sampai kata tentang masalah khalifah atau imamah. Nggak ada. Itu karangan dia. Karena setelah itu bab-bab berikutnya itu tentang soal pengangkatan menteri dan teori-teori pengangkatan menteri ini, dan mungkin yang oleh kita dianggap sebagai menteri besar dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perwakilan dewan mengangkat khalifah, itu sudah di ujung-ujung gitu. Dibahas juga tentang semacam kriteria tentang pemimpin itu, tapi masih bersifat umum. Tapi dia tidak seperti yang dinyatakan bahwa itu menjaga kebebasan beragama. Kebebasan beragama, agama yang dimaksud di Islam, bukan agama lain, tidak ada. Yang di Sultaniyah itu kemudian apalagi tentang lebih jorok lagi itu nyatakan orang-orang yang suka film bokep itu tidak ada hubungan. Ini orang memang membela orang, membangun argumen dengan cara yang moralitas pribadinya. Mohon maaf sekali ya. Yang kebetulan kalau saya Pak Romi, saya malu untuk sementara ini. Karena kita dicap sebagai di media sosial itu buruk banget itu kan, dapat sebagai mantan koruptor apa dan yang nggak bersilat lidah untuk mempertahankan mendukung calonnya Pak Ganjar yang sesungguhnya hobinya itu bertentangan dengan akhlak Islam, tetapi dicari legitimasi untuk membenarkan apa yang dia lakukan oleh Ganjar itu urusan Ganjar lah. Tetapi dalam konteks negara itu kan seorang pemimpin itu ada keteladanan, ada contoh. Dan saya yakin dalam konteks negara Pancasila kalau dia pencuri pasti tidak disukai juga. Kan dilarang juga, tidak boleh korupsi, tidak boleh berkhianat, ya, tidak boleh berbohong di dalam janji. Kan di dalam itu kriteria kepemimpinan nasional kan seperti itu juga. Apalagi di dalam Islam. Kok ini bawa-bawa Islam? Kami partai Islam, tidak ini. Aduh, Romi. Jadi, saudara sekalian, saya ingin menegaskan dan mengakhiri ini saya bahwa kegelisahan saya menonton apa yang nanti sebentar kita sertakan di awal, kemudian pernyataan Romi ini, kemudian apa yang kita bahas ini, bahwa dia telah melakukan untuk Ganjar, dia melakukan kebohongan. Terutama dia berbohong mengangkat soal Al-Ahkamul Sultaniyah, Al-Ahkam Al-Sultaniyahnya kitab prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam di dalam yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar pengikutnya Imam As-Syafi'i, beraliran mazhab Syafi'i, ya. Nah, dan tidak diungkap di dalam itu, dia mengatakan ada, padahal nggak ada. Yang dia maksud soalnya itu tentang masalah bahwa seorang yang sudah berdosa melakukan kejahatan, ya, kejahatan dosa, tetapi masih bisa dipertahankan kepemimpinannya. Nggak ada dibahas dalam situ kok. Dan di dalam Islam kan kriterianya kan ketat gitu loh, terutama moral, amanah, terpercaya, jujur dan lain sebagainya itu, dan hal-hal teknis lain. Nggak ada dia bahas dalam situ. Baru dia mengatasnamakan Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dia berbohong itu. Nah, jadi dia kira bahwa orang tidak memperhatikan kebohongan yang dia publish di media. Memang ada beberapa pengamat, di antaranya Adi juga itu ya, yang dari IAIN itu, dari UIN itu, Adi Prayitno juga, dia kadang-kadang sebut juga untuk perkuat argumennya, dia sebut juga kitab ini ya, tetapi masih bisa ditolerir itu. Kalau kita cek lagi tidak begitu. Jadi masih ini. Tetapi kalau Romi ini kan keterlaluan, dia bahwa seakan-akan Imam Al-Mawardi membolehkan seorang pemimpin itu boleh berbuat dosa seenaknya,
melanggar prinsip-prinsip kriteria kepemimpinan dalam Islam, misalnya soal akhlak dan akhlak kariman dan sebagainya, sehingga dia mencoba untuk membenarkan perilaku calon presidennya Pak Ganjar, perilaku hobi nonton film-film porno itu dan lain sebagainya, dan berbohong dan lain sebagainya. Padahal itu kan dalam Islam tidak seperti itu. Cuma kali ini konteksnya kan konteks negara ya, konteks negara Indonesia, bukan negara Islam. Walaupun demikian kan saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tegaskan, di dalam kepemimpinan di Indonesia itu kan tidak boleh Anda berbohong. Makanya disumpah kan, dia terpercaya, ya, dia tidak boleh korup, mencuri uang negara, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya dalam bentuk apapun, tidak boleh, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu kan sama seimbang dengan kemudian dia menjadi teladan itu, walaupun itu etika ya, keteladanan. Nah bagaimana kalau Ganjarnya sukanya, hobinya nonton film porno, teladannya di mana? Nah jadi mohon maaf ini, mau kita harus agak sedikit ini, bahwa kita tidak ada kayak ininya dengan Pak Ganjar, tapi kita bantah apa yang di ininya. Jadi dia tidak usah angkat-angkat tentang hobinya Ganjar yang film porno itu, kemudian dikaitkan, dicari alas pembenarannya di dalam kitab Sultan Al-Ahkam As-Sultaniyah oleh Imam Al-Mawardi. Nggak ada. Tuh karangannya ini aja, Romi aja. Jadi kan dasar Rominya itu sudah berbohong ya. Kemudian juga ya berbohong karena mencuri uang negara. Ya gimana ya Romi, akhirnya kan semakin jelek nama kamu karena bisa kita bantah, karena apa yang kau ungkap, mencoba untuk berbohong di depan publik dengan mengangkat ini, padahal Imam Al-Mawardi tidak mengatakan seperti yang Anda pahami, yang Anda hayalkan gitu. Nah kawan-kawan sekalian, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, walaupun tidak mungkin kurang sistematik, tetapi karena ini refleksi dari ketidakpuasan kita terhadap pernyataan seorang tokoh, apalagi mengaku sebagai dari pimpinan partai Islam gitu ya, P3. Tetapi kalau P3 bukan lagi partai Islam, karena dia hanya lambangnya doang ya, tetapi tidak lagi, karena P3 pimpinan-pimpinannya banyak korup dan lain sebagainya. Makanya kita benarkan apa yang dikatakan oleh dan perilaku mereka juga ya, afiliasinya bukan kepada tokoh-tokoh pergerakan Islam misalnya. Perilaku mereka juga tidak mencerkan, perilaku dan pemikiran mereka juga mereka sudah tinggalkan nilai-nilai Islam kok ininya. Karena itu kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cak Nur beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu Islam yes, Partai Islam no, terutama P3 no. Demikian kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.